Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah untuk siang hari ini kami melanjutkan untuk pembelajaran matematika, yaitu sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang koordinat, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, minggu yang lalu, adalah memahami posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu titik misalkan TA, B. Di sini sudah kita lihat, kita perhatikan pembagian kuadran 1, 2, 3, dan 4 sudah kita sampaikan. Kemudian kita bisa menentukan titik-titik hubungannya, titik pos utama, misalkan ini titik awal A, B, A-nya min 4, B-nya 4, hubungannya dengan titik-titik yang lain. Titik yang pertama adalah disebut pos 1, titik yang kedua adalah pos kedua. Sehingga hubungannya letak pos 1 dengan letak pos utama atau titik A, B adalah 8,1. Kemudian untuk titik yang kedua, pos kedua itu adalah 9,-9. Kemudian ada tenda, itu yang berhimpit dengan sumbu X, itu adalah posisinya adalah 12,4. Ini pemahaman tentang koordinat kartesius yang berhubungan dengan titik tertentu A, B. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini kita lanjutkan materi tentang garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Sekarang yang pertama kita bahas dulu garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini ada dua garis, garis yang pertama adalah garis ini, ya ini, yang kedua adalah garis ini. Ini sejajar dengan sumbu X adalah ini yang kita buat, garis L1. Ini adalah garis sejajar dengan sumbu X. Dengan melalui titik ini, ya, L2 juga sejajar dengan sumbu X. Ada garis lagi, L3 juga sejajar dengan sumbu X. Yang keempat adalah L4, itu juga sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian titik-titik ini, ya, garis L1 terbentuk melalui dua titik. Titik yang pertama adalah titik ini, min 6,5, dan yang kedua adalah titik 6,5. Sehingga dihubungkan terbentuk garis L1, itu sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis L2, ini melalui dua titik juga, titiknya adalah min 6,3. Nah, ini kalau ini pasnya adalah 2,5, ini bukan 3 ini. Kemudian melalui titik 6,2,5. Ya, ini L2. Kemudian L3 juga melalui titik min 6, min 3,5. Kemudian juga melalui titik 6, min 3,5, ini L3. Dan yang garis yang keempat juga sejajar dengan sumbu X, itu adalah melalui titik min 6,7 dan 6,7. Inilah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, ini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan garis yang sejajar sumbu Y. Garis sumbu Y. Jadi kita akan selanjutnya kita lanjutkan dengan yang sejajar sumbu Y, ya ini. Nah, ini ya. Ada garis yang pertama adalah garis yang sejajar sumbu Y ini. M1. Nah, ini M1 sejajar sumbu Y. M2 sejajar sumbu Y, M3 sejajar sumbu Y, M4 juga sejajar sumbu Y. Titik-titik garis-garis ini melalui titik. Titik yang pertama adalah melalui titik min 6,5. Juga melalui min 6,5. M2 melalui titik min 5,5. M3 melalui titik yaitu 1, min 5 juga melalui 1,5. Dan M4 terakhir melalui 6, min 5 dan 6 melalui 6,5. Ini ada 4 garis. Yang tadi L1, L2, L3, L4 sejajar sumbu X, dan yang sekarang M1, M2, M3 dan M4 adalah
yang sejajar dengan sumbu Y. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas bahwa tegak lurus, yang tegak lurus dengan sumbu garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini akan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang memotong. Nah, yang tegak lurus yang tadi. Ya. Kemudian sekarang yang garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama ada garis, ini N1. N1 memotong titik 2,0. Ya. Kemudian juga memotong, nah titik perpotongan ini. Memotong titik di sini. Ini dua garis yang saling memotong. Untuk selanjutnya, ini ada kita perlihatkan ya, soal yang terkait dengan koordinat yang diketahui. Nah, ini nomor 1, titik apa saja yang di koordinat 3,5, min 5,5, dan 3, min 3. Ya. Titik 3,5, ini 3,5, ya, ke kanannya 3, ke atasnya 5. Berarti jawabannya adalah ini, A. Ya. Berarti jawabannya kalau tidak A, D. Karena A sudah memenuhi. Karena yang B dan C tidak ada A-nya, berarti jawaban B, C salah. Jadi yang benar A atau D. Sekarang kita cek lagi. Titik min 5,5. Min 5,5 berarti ke kanan itu min 5, ke bawah min 5. Itu titik E. Sekarang yang ada E-nya yang mana? Oh, dua-duanya ada. A ada, ya ada. Berarti masih benar A dan D. Sekarang yang nomor 3 adalah titik ada yang namanya titik 3, min 3. Ada 3,3, berarti ke kanannya itu 3, kemudian ke bawahnya adalah min 3. Dia ada titik, nah, min 3, ada 3, min 3. Jadi ke kanannya 3, ke bawahnya min 3 itu titik G. Nah, sehingga A-nya nggak ada G, berarti yang betul adalah jawaban latihan soal ini adalah jawabannya yang betul adalah D. Ya, dari soal latihannya yang betul adalah D. Nah, sekarang ini ada soal lagi, muwer-muwer. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, amati gambar di atas, tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Nah, sebagai pusatnya, mana titik G? Titik G adalah sebagai pusatnya ini. Ini sebagai pusatnya. Ya. Nah, titiknya A, B, C, D. Mana A? Nah, titik A. Nah, titik A itu dari G jaraknya berapa? Dari G ini ke kirinya berapa? Hitung. 1. Ini G ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ke kiri itu negatif 12. Mana yang negatif 12 ini? Komanya berapa? Dari sini G ke A, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang min 12 ke kiri, ya, 13, 12 ya, hitung saya lagi. Ini dari G, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 tambah 8. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 13. 13, min 5. Oh, berarti jawabannya kalau tidak C ya D. Yang ada 13, min 5-nya. Ya. Jadi, sekarang titik B. Mana B? Titik B di sini berapa jarak dari G? Nah, ini caranya ini adalah min 6 ditambah di sini adalah 6, jadi 12. G-nya 12, min 5. Mana? Min 12. Ya. Untuk yang B adalah min 12. Ini gue ya, ini C min 5. Ke kiri min. Ya. Kemudian, koma, berapa? 5. Nah, mana? Yang, oh jaraknya ini 12. Nah, dari B ke A, ke G, itu cuma 2. Ya. Jadi min 12, min 12,2. Jadi C. Ya, nah C sudah betul. D-nya sudah salah. Jawaban yang betul adalah C. Nah, ini soal. Ya. Nah, ini soal-soal ini bisa Anda lakukan untuk latihan yang ada di LKS untuk menentukan koordinat-koordinat. Ini ada soal yang berikutnya. Ini ada bangun. Ya, ada bangun namanya seperti ini. Kalau ini adalah disebut bangun persegi panjang. Karena panjangnya ada ini sini 8, sini 3 berarti 11, lebarnya sini ada 5, nah, 11 dan 8. Jadi 11, 8 panjangnya 11, lebarnya 8 namanya bangun persegi panjang. Garis yang sejajar dengan sumbu X, nah, sumbu X, berarti garis apa? Jadi garis AB dan garis CD, dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini garis yang sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Ini memotong sumbu Y ini, garis CD dan AB. Garis AB dan garis CD. Jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini yang betul adalah yang C ini. C. Nah, ya, itu anak-anak sekalian, pembelajaran koordinat kartesius sudah selesai. Jadi nanti untuk berikutnya tinggal Kasih memberikan tugas-tugas baik yang ada di LKS maupun yang ada di buku paket. Anak-anak bisa latihan menentukan titik-titik yang ada di koordinat kartesius. Demikian anak sekalian, pertemuan pada hari ini tentang koordinat kartesius sudah selesai, baik materi yang awal kemarin maupun yang kedua. Jadi 2 pertemuan sudah selesai, besok tinggal kasih tugas. Anak-anak semua, tugas nanti dikerjakan di buku tulis. Ya, di buku tugas, besok suatu saat dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.